Di video kali ini kita akan membuat chart dan grafik beserta animasinya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe XD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari duosweb.com. Di video kali ini kita akan bersama-sama membuat chart dan grafik. Apa itu chart dan grafik? Untuk lebih tahu kita langsung ke Dribbble saja. Sudah pada tahu kan dribbble.com. Kalau kalian ke populer lalu kalian ke mobile atau web design, itu pasti ada shot yang populer ini menggunakan chart atau grafik. Chart atau grafik adalah seperti ini bar namanya, lalu ini namanya pie. Seperti ini yang garis-garis seperti ini, lalu ada yang kurva, garis seperti ini, melengkung-melengkung, ya kan? Jadi itu adalah namanya chart dan grafik. Sebenarnya ada namanya sendiri, per jenis ini ada namanya sendiri, nanti akan saya jelaskan. Dan elemen desain ini sering di request oleh teman-teman karena memang sering muncul di populer Dribbble, ya kan? Jadi di video kali ini kita akan membuat elemen desain ini bersama-sama. Saya harap teman-teman juga mengikutinya karena di sini kita tidak perlu menggunakan aset yang berbayar. Kita hanya cukup menggunakan Figma dan fitur yang ada di dalam Figma saja. Oke, mari kita mulai saja langsung di Figma. Kita buka Figma. Oke. Ini adalah Figma. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah software untuk membuat UI UX design. Sudah pernah saya buatkan tutorialnya lengkap di video di atas sana. Oke, nanti diklik dulu. Kita kembali ke Figma. Kali ini kita akan membuat chart atau grafik. Sebenarnya tipe-tipe chart atau grafik ini banyak sekali. Tapi yang paling sering digunakan oleh para desainer atau yang memang paling gampang untuk mempresentasikan sebuah data di sebuah mobile app atau dashboard itu adalah tiga hal ini. Yaitu ada bar. Bar itu seperti ini bentuknya, garis bisa horizontal atau bisa vertikal, ya kan? Fungsinya bar ini untuk menunjukkan data yang terpisah antara satu bar dengan bar yang lain. Misalkan kita untuk contoh video ini membicarakan tentang pendapatan ya. Misalkan pendapatan ini pendapatan Adi, misalkan berapa juta, pendapatan si Irwan berapa juta, pendapatan si Wawan berapa juta, seperti itu. Jadi tiap garis ini mempresentasikan data yang berbeda-beda, seperti itu. Itu adalah fungsi dari bar. Lalu yang kedua ada line. Line itu seperti ini, yang seperti garis melengkung ini. Ini juga bisa, garisnya juga bisa patah-patah seperti ini, ya kan? Tergantung dari selera kita. Seperti ini juga bisa. Nah, fungsinya line ini adalah untuk menunjukkan perubahan data antara satu variabel ke variabel berikutnya. Misalkan pendapatan Wawan dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Nanti bisa dibuat seperti ini. Bulan pertama dia segini, bulan kedua dia segini, dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu adalah fungsi dari line. Dan yang ketiga yang paling banyak digunakan adalah pie diagram. Ini digunakan untuk menunjukkan sebuah data yang menjadi satu kesatuan. Biasanya itu digunakan untuk menunjukkan ukuran persen. Misalnya kita membicarakan pendapatan tadi, kita bisa menggunakan pie ini untuk misalkan sumber pendapatan Wawan dalam satu bulan. Misalkan dari kantor itu berapa persen dia dapatnya, kemudian dari freelance dia dapatnya berapa persen, kemudian dari marketplace dia dapatnya berapa persen, seperti itu. Jadi pie ini biasanya digunakan untuk menunjukkan data dalam persen, seperti itu. Oke, itu adalah jenis-jenis chart yang akan kita buat pada hari ini. Oke, langsung saja kita buat bersama-sama. Pertama kita ke frame, kan? Kita buat saja frame ini 1400 saja. Seperti ini. Tingginya 900 saja. Oke. Kita warnai hijau. Tapi hijaunya kita buat lebih muda seperti ini. Ini nggak harus sama ya. Ini bisa kalian pakai warna apa saja. Nggak harus sama persis dengan ini. Oke.
Lalu kita buat rectangle R seperti ini. Seperti ini, kita beri radius misalkan 25. Oke, kita buat di tengah. Ini saya akan menggunakan shortcut ya, nanti shortcutnya juga akan muncul di sini. Jadi kalian bisa mengikutinya. Kita warnai putih, white. Nah, ini akan kita bagi menjadi 3. 3 itu untuk 3 jenis chart ini. Klik kanan, saya pakai plugin Split Shape. Nah, untuk menggunakan plugin ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Bisa kalian cek videonya di atas sana. Oke. Kita bagi menjadi 3, lalu gutternya mungkin 48. Kita split. Nah, sudah jadi 3. Oke. Kita beri efek dulu. Mungkin 30, 10, ini warnanya hijau. 20, 10. Oke, seperti ini kira-kira. Kita beri judul. Yang pertama kita akan membuat bar dulu. Bar ini tadi untuk menunjukkan data yang terpisah, yang berbeda-beda antara satu garis dengan garis yang lain. Dan kali ini kita akan membuat bar yang ini vertikal. Oke. Untuk judulnya kita beri apa ya? Jumlah pendapatan gitu ya. Jumlah pendapatan. Ini kita beri extra bold atau bold saja mungkin. Oke, bold seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. Terlalu besar sepertinya, kita kecilkan 32 saja. Ya. Lalu kita buat nama. Nama ini kita tulis saja dulu nama seperti itu ya. Kita kecilkan teksnya seperti ini. Kita pakai medium saja. Warnanya kita pakai yang abu-abu seperti ini. Oke. Teksnya kita pakai auto width saja. Ya, seperti ini. Lalu kita buat mungkin 4 atau 5 garis. Jadi kita buat 4 atau 5 nama juga. 1, 2. Kita duplicate. Ya, seperti ini. Oke. Kita pastikan kalau jaraknya itu sama. Seperti ini dengan distribute horizontal. Oke. Sekarang kita langsung saja buat barnya. Kita pakai rectangle R. Lalu kita tarik saja seperti ini. Mungkin width-nya itu 6. Ya, 6 saja. Radiusnya mungkin kita buat besar nggak apa-apa, 50 seperti itu. Width-nya 6 atau 8 ya. 8 mungkin. 8 saja nggak apa-apa. Seperti ini. Lalu kita buat 2 biar nanti ada warna yang lain, tidak hanya satu warna saja. Oke. Untuk jaraknya kita buat 4. Seperti ini, ada 2 garis dalam satu nama. Oke, kita group, lalu kita duplicate juga seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita modif tingginya. Kita ungroup, kita modif tingginya seperti ini. Ini sesuka kalian, tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Kan saya buat bervariasi seperti ini. Nah, yang satu ini warnanya akan kita buat hijau. Kenapa hijau? Karena channel saya warnanya hijau ya kan. Hijau, yang satu ini warnanya kuning. Ya, seperti ini. Lalu namanya ini akan kita ganti nama-nama yang pendek saja seperti Adi. Oke, sudah jadi untuk grafik bar seperti ini. Kita buat yang vertikal. Oke, gampang. Ini paling gampang memang karena cukup untuk menggunakan kotak ini rectangle. Nanti tinggal dipanjangkan dan ujungnya bisa di radius seperti itu.
Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu line. Kita duplicate. Ini kita ganti judulnya misalkan pendapatan Irwan tahun 2020 misalkan. Nah, nanti teks yang di bawah itu akan ada nama-nama bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Oke, ini terlalu besar, akan saya kecilkan. Tapi nanti ya mungkin seperti ini saja. Kita beri nama bulannya dulu, kan? Jan, Feb, Januari, Maret, April, Mei. Oke. Lalu kita buat jaraknya itu sama menggunakan distribute horizontal. Oke. Kita buat di tengah, grup dulu. Buat di tengah. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita menggunakan pen tool ini. Atau bisa kalian search saja, bukan search, shortcutnya itu pakai P seperti ini, P. Oke. Dan langsung saja kita tarik garis seperti membuat kurva seperti biasa. Misalkan seperti ini. Ya. Simpel saja. Ini akan kita perbaiki dulu. Oke. Ini masih kurang halus sepertinya. Oke. Oke, seperti ini saja. Sederhana. Kita ganti stroke-nya misalkan menjadi 4. Ya, 4 ini sudah cukup. Setelah itu kita warnai hijau dulu. Warna hijau. Lalu kita copy paste, ya kan, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita buat kotaknya di sini menggunakan pen tool. Oke, pen tool lagi, kita klik dulu 2 kali. Klik. Nah, kalau sudah ada lingkarannya seperti ini, kita ke pen tool lagi. Kita sambungkan pen toolnya seperti ini. Lalu kita buat kotak saja. Oke. Kira seperti ini. Kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, kita hapus stroke-nya, kita beri fill seperti ini. Lalu kita taruh belakang dulu, taruh belakang. Nah, setelah itu kita ganti fill-nya menjadi linear, dari solid menjadi linear. Yang bawah ini kita warnai hijau, yang atas juga hijau, kan? Yang bawah ini opacity-nya kita buat 0, yang atas kita buat opacity-nya mendekati 0 seperti ini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Ini bisa kita tambah yang bawah biar tidak terlalu putih. Oke, seperti ini. Ini masih ada putih sedikit, kita geser. Oke. Oke, sudah bagus. Lalu biasanya ada tambahan garis seperti ini. Kita pakai line, misalkan April. Nah, seperti ini. Kita warnai abu-abu. Lalu untuk putus-putus, garis putus-putus kita beri ini 5 saja. Nah, seperti ini. Lalu kita beri titik temu di sini biasanya. Seperti ini. Oke. Warnanya putih. Kita beri shadow sedikit, misalkan 15, ini 5, warnanya hijau. Ya, seperti ini. Lalu untuk tengahnya kita beri warna kuning, yellow. Kita hapus shadow-nya. Ya, seperti ini kira-kira membuat line. Ya kan, bisa juga garisnya ini tidak halus seperti ini, bisa dibuat putus-putus seperti, bukan putus tapi tegas seperti ini. Oke, sudah jadi untuk chart yang kedua, yaitu adalah line chart. Ini tadi digunakan untuk menunjukkan data, perubahan data dari satu variabel ke variabel yang lain seperti ini. Oke, kita lanjut ke chart yang terakhir, yaitu adalah pie chart. Kita beri judul dulu.
Judulnya adalah sumber pendapatan Irwan. Oke. Nanti akan saya buat 3 saja. Yang pertama itu adalah sumber pendapatannya ada dari kantor, kemudian yang kedua dari freelance, dan yang ketiga dari marketplace. Oke. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat lingkaran. Kita bisa pakai shortcut O di sini atau kita bisa klik di sini. Oke. Kita buat saja seperti ini. Kita taruh di tengah, taruh atas sedikit. Nah, kalau kita membuat lingkaran di Figma, ini sudah ada. Kalau kalian hover ke sini, ke lingkarannya, di sini akan ada lingkaran lagi. Lalu ada tulisan arc, itu ARC, ya kan? Ini bisa kalian drag, lalu kalian geser ke bawah seperti ini. Nah, fungsinya ini untuk membuka lingkaran ini seperti ini. Kalau yang garis ini untuk menggeser sumbunya seperti ini. Nah, seperti itu. Ada satu lagi lingkaran yaitu di sini. Ini untuk menentukan lebaran seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membuat pie chart yang modelnya seperti ini saja. Oke. Ya, seperti ini. Kita akan buat menjadi 3 bagian nantinya. Satu di sini. Oke. Kalau sudah, kita copy saja, copy paste, lalu kita geser. Ini warnanya kita buat berbeda biar kelihatan. Oke. Seperti ini. Belum nyambung. Seperti ini. Oke. Dan yang ketiga, kita copy lagi, copy paste. Kita warnai berbeda lagi, misalkan ini, lalu kita geser sumbunya. Seperti ini. Oke. Geser. Ini oke. Oh, ini kurang sedikit. Oke. Sudah jadi. Gampang kan? Untuk warnanya kita akan beri hijau muda, hijau tua, bukan salah, hijau tua, dan kuning. Ini kurang muda, kita ganti lebih muda hijaunya. Ya, seperti ini. Oke. Lalu di bawah ini biasanya ada keterangannya. Ini akan saya geser ke atas sedikit. Untuk keterangannya kita copy saja dari sini. Ya. Untuk kita buat rectangle di sini 24, kita beri radius misalkan 4 saja atau 8 juga boleh. Ini 24. Oke. Warna hijau muda ini adalah dari kantor, kan? Lalu ini kurang kecil, masih terlalu besar, kita buat 20 saja. Lalu yang hijau tua ini dari misalkan freelance. Nah, biasanya yang gede itu ini ya, freelance ya. Kita ini ganti marketplace saja, marketplace. Yang ini kita ganti freelance. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Ini masih terlalu besar. Kita buat misalkan 16 saja kali ya. Ya, 16 saja. Dari lingkaran nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Untuk posisinya kita buat di rata kiri seperti ini saja, gak apa-apa. Ini kita buat agak atas. Oke, sudah jadi. Jadi di sini adalah 3 chart yang biasa digunakan dalam desain UI UX. Ya kan, ada bar, ada line, dan ada pie. Sudah jadi. Teman-teman gimana yang mengikuti tutorialnya? Pastinya gampang kan dari tadi, karena ini memang semua shape-nya sudah ada di Figma. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikutinya semuanya dengan lancar. Oke. Nah, sekarang chartnya sudah jadi. Sekarang kita akan menganimasikannya. Bagaimana caranya? Kita duplicate saja dulu. Ini biarkan saja. Biarkan kalau ini misalkan kita rusak, ini masih ada backupnya.
Kita copy saja ke sini. Nah, untuk membuat animasi kita modif sedikit bentuk yang sudah ada. Oke, dari bar dulu ya. Dari bar ini saya pengennya dari bar yang bentuknya flat, jadi semuanya seperti ini. Lalu nanti dia akan naik menjadi seperti ini. Oke, caranya adalah kita grup dulu seperti ini. Oke, lalu kita stretch saja. Ini kita pendekkan pakai kursor seperti ini. Oke, sudah begitu caranya. Lalu yang untuk line, saya pengennya juga seperti ini. Jadi awalnya itu adalah datar, lalu dia kemudian meninggi dan membuat kurva. Tapi setelah saya coba-coba di Figma itu belum bisa, saya nggak tahu kenapa. Padahal saya pernah coba di Adobe XD itu malah bisa, tapi di Figma belum bisa. Jadi untuk sementara di Figma saya akan menggunakan animasi menggunakan masking saja. Oke, jadi ini kita grup semua. Ini kita grup, oke. Lalu kita buat rectangle untuk maskingnya seperti ini. Oke. Masking ini kita taruh di belakang. Oke, sudah ya. Lalu kita select dua-duanya, kita masukkan grafiknya ke dalam masking seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu kita drag saja ke bawah seperti ini dan kita beri opacity-nya itu 0. Oke, sudah. Nah, yang ketiga untuk pie chart ini agak tricky, jadi menggunakan masking, tapi kita butuh 3 masking tergantung dari bagian yang kita buat. Karena di sini bagiannya ada 3, kita membuat 3 masking. Untuk membuat maskingnya kita menggunakan pen tool, oke. Seperti ini dari tengah. Oh, sebelumnya kita akan buat lingkaran kecil di tengah dulu untuk patokan di tengah, oke. Untuk patokan pen toolnya, kita buat pen tool di sini. Kita ke tengah sini, lalu ke sini. Oke, usahakan satu part ini tercover oleh masking. Lebih boleh, tapi jangan kurang. Oke, lalu dan kita hapus stroke-nya, kita beri fill, kita taruh belakang. Nah, kalau sudah ditaruh belakang, kita taruh bagian ini di maskingnya. Select dua-duanya, lalu klik ini. Nah, dia sudah di masking. Kita lakukannya sama di 2 part yang lain. Kita masking lagi seperti ini. Oke, hapus stroke, fill, taruh belakang, lalu kita taruh masking. Oke, sudah. Dan yang terakhir yang bagian kuning, seperti ini, taruh ke tengah. Oke, kita hapus stroke, kita beri fill. Ini sudah di belakang ya. Di belakang kita masukkan masking. Nah, sudah. Ketiganya sudah kita masukkan masking, kita rotate, kita klik 2 kali, kita pilih ellipse-nya, kita pilih lingkarannya, kemudian kita rotate seperti ini. Nah, sampai hilang. Nah, dia hilang, kan? Sudah, seperti itu saja. Lalu part yang kedua seperti ini, kita rotate lagi sampai hilang. Oke, sudah. Dan yang ketiga kita rotate juga sampai hilang. Ya, seperti ini. Oke. Jadi awalnya nggak ada pie-nya sama sekali. Nanti animasinya akan tiap part ini akan menjadi mengisi seperti itu. Ya, sudah ya. Jadi awalnya semuanya ini kosong, nanti akan animasinya akan muncul berbarengan, atau bisa kalian buat satu persatu juga bisa. Tapi ini nanti akan saya buat muncul berbarengan. Jadi yang bar ini dari atas ke bawah, yang line juga dari atas ke bawah, kemudian yang pie dia akan muncul per part seperti itu. Oke. Setelah ini kita buat,
kita duplicate. Klik ini, lalu kita Ctrl D, kan? Setelah kita duplicate, kita kembalikan state awalnya. Oke, ini kita tinggikan lagi. Seperti ini kira-kira, nggak harus sama persis sih. Oke, lalu yang kedua, ini grupnya kita klik, kita pilih di layar ini, lalu kita beri opacity 100% dan kita posisikan seperti di awal tadi. Oke, seperti ini. Lalu yang ketiga ada pie chart di sini. Oke, kita reveal satu-satu. Yang pertama adalah ini. Kita rotate lagi seperti ini. Oke, yang kedua kita rotate lagi biar sampai keluar semua, kelihatan semua. Oke, dan nyambung. Dan yang ketiga yang kuning kita rotate lagi keluar seperti ini. Oke, bentar, ini belum nyambung, kurang sedikit. Oke, sudah nyambung semua. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal animasi menggunakan prototype. Kita klik frame yang ini, kita klik ke prototype, lalu di sini ada titik, kita arahkan ke sini panahnya, kita on klik saja, navigate to frame 4 sudah benar. Animasi kita pakai smart animate. Oke, untuk animasinya kita sementara pakai yang is out dulu, lalu untuk kecepatannya kita pakai 800 dulu saja. Oke, sudah. Lalu yang sini juga kita kembalikan ke sini lagi, on klik sama, navigate sama-sama. Oke, sudah. Oke, kita klik yang ini, lalu kita play. Jadi nanti kalau saya klik dia akan muncul. Oke. Nah, seperti ini. Kita klik lagi dia akan menghilang. Ya, seperti itu. Oke. Sudah paham ya? Gampang kan? Jadi seperti ini. Ini adalah awalnya. Lalu kita buat frame, 2 frame. Yang satu itu seperti ini, kosongan. Tapi dengan kosongan ini kita sudah memikirkan bagaimana cara memunculkannya. Nah, kemudian di frame yang kedua kita munculkan lagi seperti semula. Seperti ini. Nah, untuk kecepatan animasinya atau style animasinya mau is in, is out, itu bisa kalian modif sendiri. Oke? Itu tadi adalah tutorial membuat grafik, ada bar, line, dan pie. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik dan lancar dari awal sampai membuat animasinya seperti ini tadi. Dan bagi teman-teman yang mengikuti tutorialnya dari awal sampai akhir sudah bisa kalian share hasil karya kalian di Instagram. Silakan kalian story, nanti kalian mention saya @kukohaldi, dan nanti akan saya restory. Dengan begitu saya tahu kalau tutorial yang saya buat ini memang berguna buat teman-teman semua. Oke? Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video tutorial UI UX desain yang lain, silakan klik playlist di atas ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Tetap sehat, tetap di rumah. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuko Aldianto, pamit.